Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu, baik Bu. Alhamdulillah. Semoga bisa selalu sehat ya, karena memang sehat itu mahal. Kemudian dalam kondisi saat ini tuh memang kita harus benar-benar jaga imunitas ya, jadi pola makan dan lain sebagainya. Oke, baik teman-teman. Setelah minggu lalu kita belajar tentang pernikahan, nikah mut'ah dan lain sebagainya. Minggu ini kita akan pelajari tentang mahar dan wali dalam pernikahan. Ya. Saya sudah kirim ya, sudah diperiksa belum di portal UID? Sesuai nggak? Sudah Bu. Sesuai tidak? Sudah Bu. Iya, karena memang kemarin itu ternyata karena nggak sesuai itu saya salah upload. Saya pikir itu materi hadis 2, ternyata saya kirim materi hadis 1, makanya nggak sama dengan apa yang saya jelaskan dan saya upload di portal UID. Oke teman-teman, tema hari ini yaitu membahas tentang mahar dan wali dalam pernikahan. Ada 2 hadisnya yang dibahas, yang pertama mahar, yang kedua wali nikah. Ada yang siap untuk membacakan hadisnya? Saya ada Bu. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang mahar. An Amir bin Rabi'ata annam ra'ata min bani Fazarata tazawwajat ala na'laini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araditi min nafsik wa maliki bina'lain qalat na'am fa'ajazahu Ahmadu Ibnu Majah Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmizi wa sahahahu. Oke. Terima kasih. Hadis ini menjelaskan tentang mahar, teman-teman. Ya, dari definisinya dari Amr bin Rabi'ah bahwa sesungguhnya pernah ada seorang wanita dari Bani Fazarah yang dinikahi dengan mahar sepasang sendal. Tuh. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ridhokah kamu atas dirimu dan hartamu dengan mahar sepasang sendal? Rasulullah bertanya kepada perempuan tersebut. Kemudian ia menjawab, iya. Maka Rasulullah memperkenankannya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmizi mengesahkannya. Jadi memang ada sebuah cerita di dalamnya. Kenapa? Jadi tergantung ridhonya. Kalau misalkan si laki-laki kuatnya hanya misalkan tadi sendal jepit gitu kan, ditanya si mempelai perempuan ridho nggak? Ridho. Ya udah silakan gitu. Cuma kan kembali kita itu kan menikah ya teman-teman. Untuk kondisi saat ini ya, untuk kondisi saat ini kita menikah bukan hanya untuk laki-laki dan perempuan saja, walaupun di sini perkaranya tidak membicarakan dua keluarga. Tapi ketika si mempelai perempuan berkata, iya saya terima dengan mahar sendal jepit gitu kan, tapi dia punya orang tua. Terkadang si perempuannya, mempelai perempuannya terima, tapi orang tuanya kadang agak berat gitu. Ya, kita lanjut dulu. Bisa dibaca lagi satu orang. Ini ada hadis juga sama yang di slide ketiga. Oke, saya Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna a'zaman nikahi barakah
aisaruhu Ma'unah Ahmad. Sudah? Sudah. Artinya Oke. dari Aisyah Telah radhiyallahu berkata ya. Ya, silakan dibaca artinya. anha, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, nikah yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya. Rawahu Ahmad. Oke. Hadis ini menunjukkan bahwa yang wajib membayar mahar itu adalah calon mempelai laki-laki, yaitu seorang laki-laki, sebagai tanda kesanggupan untuk membiayai atau menghidupi istri dan sebagai penghormatan bagi istrinya. Jadi ada yang bilang juga, saya pernah dengar ya, paling baik wanita adalah yang maharnya paling sedikit gitu. Tapi paling baik laki-laki adalah yang memberikan maharnya banyak. Betul begitu bukan? Ya. Jadi perkara mahar ini teman-teman, ya betul, bentuk penghormatan seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Jadi dengan dia memberikan mahar tersebut, dia menghormati si perempuan atau menandai bahwa dia sudah siap untuk membiayai hidup si perempuan ini dari ketika sudah menikah sampai dia meninggal dunia. Istilahnya seperti itu. Ini sebagai bukti pembuktian. Untuk berapa besarnya itu tidak ada aturan ya. Bahkan tadi Rasulullah aja menanyakan, kalau kita ridho, kalau si perempuan ini ridho dengan pasang sendal jepit, silahkan. Gitu. Jalankan. Yang penting sama-sama ridho. Nah sekarang penyakitnya, permasalahannya, ketika si perempuan ini sudah ridho, nah ada orang tua gitu kan. Terkadang orang tua yang lebih mendominan masalah mahar ini. Benar nggak teman-teman? Ya, ketika si perempuannya apa aja lah, saya mah yang penting kita sah, yang penting kita nikah. Tapi dia punya orang tua yang memang harus dihargai juga. Karena apa? Beliau telah membesarkan, mungkin menyekolahkan, mendidik dan lain sebagainya. Jadi baiknya harus ada komunikasi antara si mempelai laki-laki dengan keluarga perempuan. Seperti itu. Jadi harus dikomunikasikan. Bahkan ada juga orang tua yang menerima, oh kuatnya laki-lakinya seini misalkan. Ya udah diterima. Ada yang seperti itu, tapi ada juga beberapa orang tua yang memang agak lebih teliti atau seperti apa selama ini. Mungkin beliau merasa anaknya sudah disekolahkan, sudah dibesarkan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi memang perlunya ada komunikasi antara orang tua si mempelai perempuan dengan si calon mempelai laki-laki ini. Ya, kedudukan mahar sendiri itu selain sebagai tanda kesanggupan suami untuk menghidupi istrinya, juga merupakan sebagai penghormatan terhadap istri. Dalam perspektif ulama fikih dikatakan bahwa kedudukan mahar itu sebagai halalan istri. Maka dari itu ketika istri dicerai, nah ini perlu teman-teman ketahui sedikit ya. Ketika si istri dicerai sebelum digauli dan jumlah mahar tidak ditentukan dalam akad, maka suami tidak wajib membayarkan mahar. Kalau tidak disebutin, ya. Tapi kalau dan belum digauli. Tetapi kalau misalkan mohon maaf sudah digauli, kemudian terus berpisah, itu tidak ada kewajiban si perempuan untuk mengembalikan mahar tersebut. Jadi udah menjadi hak si mempelai perempuan. Nah, kalau di sini kan lainnya. Kalau belum digauli, kemudian istrinya udah keburu dicerai. Misalkan pagi menikah, terus malam sudah keburu dicerai sebelum digauli. Nah, itu maharnya boleh dikembalikan untuk dari perempuan. Dan jika misalkan belum dikasih, nah itu tidak
wajib membayar untuk si laki-laki, apalagi tidak disebutkan nominal atau lain sebagainya, seperti itu. Ya. Dalam pernikahan dituntut adanya mahar walau hanya dengan sebuah cincin yang terbuat dari besi. Hal ini menandakan bahwa mahar itu pada dasarnya harus dengan sesuatu yang bernilai atau bisa dinilai dengan uang yang tentunya sesuai dengan kemampuan suami dan kesepakatan atau persetujuan istri. Itu yang tadi saya katakan, jadi memang harus ada kesepakatan, persetujuan, dan lain hal lagi teman-teman. Ketika posisinya teman-teman sudah bukan perawan, ya, bukan bujang, atau janda lah dalam hal lain dikatakannya seperti itu. Ketika teman-teman seorang janda itu masalah mahar, masalah menentukan jodoh setuju atau tidak itu tidak mewajibkan orang tua ikut serta, tidak masalah. Jadi cukup untuk dirinya saja. Oh, dirinya setuju, ya udah terima. Gitu. Kalau dia sudah posisinya sudah janda, tapi kalau masih perawan itu orang tua harus ikut andil di dalamnya. Seperti itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang mahar sebelum kita lanjut ke hadis tentang wali dalam pernikahan. Ibu, saya mau bertanya. Oke, silahkan. Apa iya jika Suaranya agak dikencengin sedikit. ya, apakah iya Ibu ketika seorang perempuan meminta mahar yang sangat sedikit, ibaratkan yang seperti tadi dibilang gitu, apakah lebih dihargai oleh suaminya dibanding perempuan yang meminta mahar yang banyak? Oke, itu aja. Iya Ibu, itu aja. Baik. Jika berbicara masalah hargai menghargai, tentunya ketika si laki-laki dan perempuan sudah sepakat untuk menikah, saya rasa apapun keputusannya harus dihargai, ya kan? Malah saya rasa senang sekali calon mempelai laki-laki kalau misalkan tidak ada mahar yang memberatkan. Oh, saya cukup kok. Kamu baca surat Ar-Rahman aja gitu kan, luar biasa. Tapi harus hafal. Nah, itu dia kan kadang seperti itu. Jadi kalau masalah, kalau gara-gara saya minta maharnya sedikit, jadi nggak dihargai, nggak kayak gitu. Jadi itu kembali kalau masalah hargai menghargai itu Kalau saya rasa kalau sudah komitmen, sudah sepakat untuk ke jenjang yang serius untuk membangun istana nantinya kan gitu. Jadi harus menghargai. Jadi nggak ada yang namanya merendahkan dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi saya rasa juga malah kalau yang tadi saya katakan, kalau seorang laki-laki tidak diberatkan, dia malah alhamdulillah gitu kan, senang gitu. Jadi mempermudah jalannya untuk menyempurnakan ibadah. Tidak ada yang memberatkan. Cuman kan kadang kita masalahnya itu bukan masalah banyak atau sedikit ya, yaitu kurang komunikasi gitu. Jadinya terkadang terkesan perempuannya banyak yang milih-milih atau perempuan banyak yang minta nuntutnya banyak gitu. Jadi ya harus komunikasi lah. Ada lagi? Masalah mahar ini? Atau sudah cukup jelas? Ibu, maaf. Ya, silahkan. Kalau contoh yang tadi Ibu sampaikan, ada beberapa orang mungkin ya mahar dengan hafalan. Contoh ketika mungkin si pria itu mahar dengan hafalan 5 juz. Apakah itu ketika hafalannya itu mungkin lupa, ada bagian-bagiannya lupa, itu termasuk hutang atau seperti apa? Ya, baik. Yang saya tahu kalau misalkan maharnya itu memang harus dipenuhi. Misalkan 5 juz, ya dia harus benar-benar hafal. Kalaupun dia belum hafal, ya dia harus
tidak di waktu yang misalkan tidak sesuai waktu pas akad nikah ya teman-teman ya, dilafalkannya entah malamnya atau kapannya, dia bisa murojaah ulang dulu sampai memang 5 juz itu dia hafalin, seperti itu. Kalau yang sifatnya berkelanjutan Bu, maksudnya contoh 5 juz ya, memang dia udah hafal, kemudian mungkin 2 tahun yang akan datang mungkin ada bagian. Waduh, lama sekali. Itu apakah tetap masih terikat harus memiliki hafalan 5 juz dengan benar-benar, atau mungkin hanya di bagian awal aja gitu? Enggak, kalau sudah masuk akad itu berarti dia sudah janji gitu. Jadi memang harus ditepati gitu. Mau sampai kapanpun, misalkan mau setahun 2 tahun baru selesai, ya udah berarti jatuhnya dia masih menghutang mahar tersebut sebanyak misalkan 5 juz. Oh, baru dicicil nih 1 juz dulu gitu kan. 2 juz dulu nggak masalah, yang penting tetap dibayarkan. Gitu. Kalau posisinya lupa gitu Bu, mungkin ada bagian-bagian yang itu harus dihafal lagi gitu, harus diingat lagi gitu. Kan tidak mengulang ya teman-teman. Maksudnya ketika sudah hafal nih misalkan 5 juz, dia tuh siap. Dia siap dengan mahar itu, berarti dia harus sudah hafal, istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalkan takut lupa kan masalahnya kayak gitu kan, bolehlah 1 juz dulu kayak gitu, nggak harus langsung 5 juz kalau untuk menghindari lupa tadi kayak gitu. Segini Bu, maaf. Jadi mungkin ya kasus saya contoh, saya mahar 5 juz. Kemudian udah menyetorkan hafalan saya 5 juz itu. Nah, kemudian beranjak 5 tahun yang akan datang, kan yang namanya mahar itu kan terikat. Ya, kelanjutan. Kemudian ketika 5 tahun yang akan datang, mungkin karena saya tidak murojaah, maksudnya murojaahnya jarang, akhirnya 1 juz, bagian 1 juz saya lupa gitu. Nah, itu apakah termasuk hutang juga? Oh, tidak. Enggak, yang penting pas sudah janji di awal sudah 5 juz sudah disetorkan, ya sudah, itu selesai. Gitu. Masalah nanti di belakang ternyata 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang kamu lupa ternyata karena murojaahnya tidak terlalu intens, nah itu tidak masalah. Gitu. Ya. Beban sekali dong kalau misalkan harus diulang lagi kan, tapi memang bagus sih ya kan untuk kita berpacu terus murojaah, tapi tidak menjadi itu hutang kok. Ada lagi yang lain? Wah, kayaknya kamu sudah mempersiapkan nih untuk 5 juz ya. Luar biasa sekali. Ada lagi yang lain berkenaan tentang mahar? Sudah cukup jelas? Sudah jelas teman-teman? Masalah jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Kalau sudah cukup jelas, kita langsung ke hadis tentang wali dalam pernikahan. Ada yang mau coba baca? Ada hadisnya. Yang perempuan boleh. Kalau ada. Kalau nggak ada, laki-laki juga nggak apa-apa. Ayo. Saya boleh, Bu. Oke, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la nikaha illa biwaliyin wa ayyumam ra'atin nakahat bi ghairi waliyin fanikahuha batin baru illa yakun aha waliyun faslul to waliyun man la waliya laha. Abu Dawud to Abu Dawud At-Tayalisi. Udah, Bu. Oke, terima kasih. Hadis tentang wali dalam pernikahan. Jadi ketika sudah menikah, terus bahas mahar. Nah, sekarang bahasnya wali. Ya.
Dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa atau hakimlah walinya wanita yang tidak punya wali. Jadi kalau misalkan seorang wanita menikah tapi pakai wali-walian itu dalam arti orang yang pura-pura jadi walinya, itu nikahnya batal, nikahnya tidak sah, tidak boleh. Nah, kalau misalkan ada seorang perempuan yang sebatang kara, udah nggak punya keluarga, nah siapa walinya? Yaitu wali hakim, gitu. Tapi kalau sudah dicari kemanapun nih, misalkan ketemu ayahnya nggak ketemu juga nih, entah di mana gitu kan, kemudian udah nggak ada saudara laki-laki sama sekali, yaitu boleh pakai wali hakim. Seperti itu. Jadi tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali. Semua pernikahan harus ada wali. Gitu. Mau wali hakim. Sekarang saya tanya, ketika ayahnya meninggal, siapa yang menggantikan? Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Kalau dia nggak punya saudara laki-laki, Paman mungkin. Paman? Iya, paman. Paman dari ayah atau dari ibu? Iya, ayah. Paman dari ayah. Oke. Sedikitnya sudah pada paham ya masalah wali ya. Nah, di sini ada lagi nih hadisnya. Silahkan dibaca satu orang. Ayo dibaca. Tahu nggak yang slide ke-11? Takutnya ntar pada nggak. Ayo, silakan dibaca. Ayo. Siapa? Zahratul Aini. Iya. Ya, silakan. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la nikaha illa biwaliyin al khamsatu illa nasa'i. Artinya juga Bu. Iya, silakan. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali. Hadis riwayat khamsah kecuali Nasai. Ya, yang tadi hampir sama dengan hadis sebelumnya, tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali. Jadi tidak bisa nikah itu berjalan atau lanjut kalau nggak ada walinya. Yang terakhir adalah penjelasannya. Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu wali dengan berbentuk jamak aulia, yang berarti penolong, yang merupakan lawan dari kata adu, musuh. Bentuk masdarnya adalah al-walayah atau al-wilayah dengan makna al-nusrah, pertolongan. Selain itu juga bermakna kerabat. Dan di antara al-asma al-husna adalah al-wali, yang berarti pemilik sesuatu secara keseluruhan dan yang berhak mengatur segala sesuatunya. Nah, di sini ada menurut istilah kata wali dipakai dalam beberapa istilah. Yang pertama, wali yatim. Kita sering dengar nih, wali yatim. Orang yang diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim dan memeliharanya. Yang kedua, wali al-mar'ah, yaitu orang yang diserahi untuk melaksanakan akad nikah. Nah, ini yang sedang kita pelajari. Akad nikah yang tidak sah akad tersebut tanpa adanya wali. Jadi akadnya nggak sah kalau nggak ada walinya. Sedangkan Abdul Ar-Rahman Al-Jazairi mengungkapkan makna wali dalam Al-Fiqh Al-Madhab Al-Arba'ah sebagai berikut. Al-wali fid nikah huwa, apa tuh? Ada yang bisa baca nggak? Dengar semua nih. Apa ayo?
Al-wali fi nikah huwa, ayo terusin. Mayatawakifu kali Bu. Terus alaihi Mayatawakifu alaihi sihatal aqdu fala yasihu bidunihi. wali dalam nikah ini asal nyebut aja atau gimana nih? Ayat tawaqqafu Maya tawakofu alaihi sihatil aqdi fala yasihu bidu. Sahhatu. Sahhatal aqdu fala yasahhu bidunihi. Kali 3 berapa? wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya dia atau wali. Jadi kembali lagi teman-teman, tidak sah akadnya jika tidak ada wali di dalamnya. Nah, yang terakhir ini wali dengan makna al-umaro, yang mengatur sebuah wilayah. Wali ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Yang umum berkaitan dengan orang banyak dalam satu wilayah atau negara, dan yang khusus berkenaan dengan seseorang dan harta benda. Dalam pembahasan masalah ini yang akan dibicarakan adalah wali terhadap manusia yang bersifat khusus, yaitu tentang perwalian dalam pernikahan, yaitu orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai wanita. Oke, sampai di sini, sampai di wali ada pertanyaan? Saya mau nanya Bu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tahu tidak boleh menjadi wali untuk anak hasil dari perzinahan, benar nggak Bu? Itu gimana Bu? Saya sudah ada ini, pasti ada yang nanya hal seperti ini nih. Terus? Ya maksudnya gimana Bu? Terus yang jadi walinya siapa gitu Bu? Oke. Itu memang tidak boleh ya teman-teman. Kalau dalam agama Islam ya, ketika ada seorang anak yang lahir itu mohon maaf, ketika si ibu hamil di luar nikah, kemudian melahirkan seorang anak perempuan gitu, itu harusnya kalau dalam Islam binnya itu kan bin ibunya, bukan bin ayahnya. Namun kebanyakan kita membiasakan gitu, maksudnya hal tersebut itu tidak dijalankan gitu kan saat ini. Jadi ya tetap yang bertanggung jawab kalau tercatat di negara ya bapaknya gitu. Ya kan? Tapi ketika dia menikah harusnya ya ibunya, dan ibunya menyerahkan ke wali hakim. Seperti itu. Ya. Jadi kalaupun ada ayahnya, ayahnya nggak berhak sebenarnya, tapi kebanyakan saat ini yang dijalankan realitanya ya tetap ayahnya yang mengawini gitu. Tapi paman atau saudaranya juga nggak boleh gitu Bu? Enggak, jadi memang harus dari ibunya menyerahkan ke wali hakim. Itu yang sudah sebaik-baik itu sih. Makasih Bu. Seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi pertanyaan teman-teman yang lain? Oke, sekarang saya yang tanya deh. Rukun nikah itu apa aja sih? Yang termasuk dalam rukun nikah itu? Calon. Calon. Pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Oh, iya, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, terus apa lagi? Apa? Saksi Bu. Saksi. Wali. Akad. Wali. Mahar. Mahar. Mahar masuk nggak ke rukun nikah? Masuk. Mahar. Terus apa lagi? Ayo, jawabnya jangan bingung dong. Kita udah mau menyelesaikan bab nikah nih. Jadi teman-teman saya rasa harus mampu dan harus tahu apa yang menjadi rukun nikah gitu. Ayo.
Pertama, calon mempelai laki-laki, perempuan. Terus tadi saksi, wali, Wali. mahar. Ya, terus apa lagi? Tadi mahar. Perempuan. Mahar. Wali Terus? perempuan. Ada 2 orang saksi, Bu. 2 orang saksi. 2 orang saksi. Ijab kabul, Bu. Ijab kabul. Ijab kabul. Oke, sekarang satu pertanyaan saya. Misalkan walinya secara virtual bisa atau tidak? Nanya dari Hah? Ayo, tolong dicari jawabannya. Kalau walinya secara virtual bisa atau tidak? Sepertinya boleh sih. Hah? Kayaknya boleh, Bu. Karena kan fungsi wali itu selama walinya itu menyaksikan gitu kan. Menyaksikan gitu. Maksudnya ketika ijab kabul gitu. Mungkin mau posisinya di mungkin secara langsung maupun tidak langsung, tapi tetap virtualnya itu melalui kayak video dan lain sebagainya. Mungkin ya itu bisa mungkin. Oke, ini jawabnya masih ragu-ragu nih. Yang lain ada lagi? Kalau secara hukum sih kayaknya nggak bisa, Bu. Karena itu untuk virtual kan masih baru dalam pembahasan yang sifatnya fatwa. Jadi masih belum ada pembolehan dari ulama juga. Jadi kalau secara hukumnya masih belum boleh kayaknya, Bu. Oke. Ada lagi yang lain yang mau berpendapat? Kalau menurut saya tidak sah, Bu. Karena kan ada sesuai hadis kan tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil dan ada di tempat gitu. Jadi kalau menurut saya nggak sah sih. Mungkin bisa tapi kayaknya meragukan gitu, nggak sah. Oke. Oke, pembahasan ini memang masih benar kata Pak Naga ya, masih pro kontra lah gitu kan. Ada yang membolehkan, ada yang nggak sah kalau misalkan memang tidak ada di tempat. Tapi yang jelas ketika lebih baiknya gitu kan, nggak apa-apa malah justru kayak misalkan calon mempelai perempuan yang nggak ada gitu, maksudnya secara virtual tapi walinya harus tetap bertemu gitu, baiknya seperti itu. Jadi memang untuk perkara ini masih pro kontra lah gitu. Jadi teman-teman bagus juga nih kalau nanti mau mengangkat hal ini ketika untuk skripsi ya kan, masih belum ada gitu. Jadi coba walinya gimana, boleh nggak wali dalam pernikahan itu secara virtual kayak gitu. Jadi harus diteliti seperti itu. Ya. Karena memang pembahasannya masih pro kontra, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi yang jelas ketika wali baiknya harus bertemu dengan si calon mempelai laki-laki seperti itu. Terus kalau misalkan yang calon mempelai perempuannya mungkin sedang menuntut ilmu di luar negeri gitu kan, tapi hanya ada ayahnya dan calon laki-laki, itu tidak masalah teman-teman. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Setelah ini teman-teman harus diskusi masalah ini. Ya. Pelajaran kedua jam berapa? Jam 8. Jam 8, Bu. Oh, sebentar lagi. Oke, berarti 15 menit untuk diskusi, nanti 5 menit istirahat, baru lanjut ke makalah selanjutnya. Gitu aja. Makalah, mohon maaf. Mata kuliah selanjutnya. Oke, satu lagi. Apa? Kan misalnya nih ya, bapaknya tuh masih ada, cuman kita nggak tahu keberadaannya di mana gitu. Sedangkan kalau perempuan itu kan harus ada walinya. Itu gimana, Bu? Apakah bisa pakai kakak atau adiknya bapak apa gimana, Bu? Tapi bapaknya masih ada, cuman bapaknya nggak tahu keberadaannya di mana gitu. Iya. Nggak tahu rimbanya. Ini yang tadi saya katakan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita yang penting kita sudah usaha, kita sudah ikhtiar cari
sampai di mana nih, tapi memang sudah pada waktunya tidak ketemu gitu, itu boleh digantikan. Kalau ada kakaknya, alhamdulillah kakaknya. Kalau ada pamannya, alhamdulillah dengan pamannya. Kalau tidak ada semuanya, dengan wali hakim. Seperti itu. Yang penting kita sudah ikhtiar mencari. Tidak menerima apa adanya gitu. Dalam artian ya udah pasrah gitu. Enggak. Tapi kita udah ada ikhtiar mencari sampai kemana, ternyata sampai batas waktunya sudah besok atau sudah sebentar lagi waktu mau ijab tidak ketemu juga, boleh digantikan dengan kakak, adik, om, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Syukran Ustazah. Sama-sama. Oke teman-teman, teman-teman harus lanjut diskusi setelah ini. Saya mohon maaf harus pamit duluan ya, karena memang lagi gak fit banget sebenarnya. Mudah-mudahan kita ketemu di minggu depan dengan pembahasan yang baru lagi. Tetap jaga kesehatan karena memang sehat itu mahal gitu. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live duluan ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Silakan dilanjut sampai jam 15 menit lah ya. Kurang lebih jam 8 kurang. Ya, langsung aja. Gimana nih? Ini langsung nih. Langsung aja, Babas. Ibnu mau gimana? Mau jadi MC-nya? Ya, saudara. Panjang-panjang. Jadi MC. Sol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin waktu kita nggak lama ya, cuma 15 menit. Ya 10 menit lah, 5 menitnya buat diskusi ya. Di sini kita akan ngebahas tentang mahar dan wali dalam pernikahan. Kita akan ngebahas bersama Ibnu Ubaidillah. Next, bisa di next dulu nggak? PowerPoint-nya. Oke. Yang pertama tentang mahar. Artian mahar mahar secara etimologi artinya mas kawin. Secara terminologinya adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri bagi ketulusan hati calon kita kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Nah, di sini calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, mahar atas mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri dengan sebab pernikahan. Pemberian wajib itu bisa berupa uang, benda, perhiasan atau jasa seperti mengajar Al-Quran. Mahar adalah sesuatu yang berharga. Mahar minimal adalah batasan, sedangkan maksimal tidak ada batasannya. 1. Kadar dan macam mahar. Macam-macam mahar yaitu 1. Kadar mahar, 2. Macam-macam mahar, mahar musamma yang mungkin ini ya, kadar dan macam mahar. Kadar mahar mengenai besar mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batasan tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batasan terendahnya. Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu adalah batasan terendah. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit 1/4 dinar emas murni atau perak seberat 3 dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut. Macam-macam mahar yaitu mahar musamma, mahar mitsil, mahar yang tidak ditentukan waktu akadnya. Bisa di next. Next ya, PowerPoint-nya.
Hukum mahar dan menyebut mahar. Membayar mahar hukumnya wajib bagi laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, meskipun membayar mahar itu wajib hukumnya, tetapi menyebutkan pada saat akad dilangsungkan hukumnya sunnah. Oleh karena itu pernikahan tetap sah meskipun pada waktu akad tidak menyebut besarnya mahar. Next ya. Hadis tentang mahar, menurut Soleh Ibnu Sa'ad As-Said menerangkan bahwa seorang perempuan datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Ya Rasul, saya datang kepada engkau untuk menyerahkan diri saya kepada engkau." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandangnya. Rasulullah mengangkat dan menurunkan pandangannya kepada perempuan itu, melihat ke atas dan ke bawah. Kemudian beliau menundukkan kepalanya manakala perempuan itu meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengambil sesuatu keputusan terhadap dirinya. Dia pun duduk. Seorang laki-laki sahabat Nabi bangkit berdiri kemudian berkata, "Ya Rasul, jika Anda tidak membutuhkan perempuan ini, kawinkanlah dengan saya." Nabi berkata, "Apakah engkau memiliki sesuatu untuk maharnya?" Orang itu menjawab, "Tidak, demi Allah ya Rasulullah." Nabi bersabda, "Pergilah engkau kepada keluargamu, carilah apakah engkau bisa memperoleh sesuatu." Orang itu pun pergi, kemudian kembali kepada Nabi dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Nabi berkata, "Carilah walaupun sebentuk cincin besi." Orang itu pergi, kemudian kembali lagi dengan berkata, "Demi Allah ya Rasul, sebentuk cincin besi pun tidak ada. Akan tetapi ini kain pinggangku," kata Sahal. Orang itu tidak mempunyai kain selendang. Untuk separuh. Rasulullah berkata, "Apa yang dapat engkau lakukan dengan kain pinggangmu ini? Jika engkau memakainya, tentulah dia tidak dapat memakai apa-apa." Orang duduk dan duduknya agak lama, kemudian dia pergi. Rasulullah maka beliau pun menyuruh orang memanggilnya. Setelah ia datang, Nabi bertanya, "Apa yang ada padamu dari Al-Quran?" Orang itu pun menjawab, besertaku ada surat ini dan surat ini, dan dia menghitungnya. Nabi bertanya, "Apakah engkau menghafalnya?" Dia menjawab, "Benar." Nabi bersabda, "Pergilah, aku telah menyerahkan ke pemiliknya kepadamu dengan Al-Quran yang ada padamu ini." Al-Bukhari 66.22, Muslim. Next, lanjut. Nah, mungkin untuk wali dalam pernikahan akan dibahas oleh Saudara Ibnu Ubaidillah. Dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wali dalam pernikahan. Pengertian wali dalam pernikahan. Seluruh mazhab sepakat bahwa wali dalam hal pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki sesuai dengan perempuan itu. Maaf, lanjut. Ya, kedudukan wali. Seperti yang telah diterangkan bahwa wali adalah salah satu rukun nikah. Dengan demikian, wali dalam pernikahan merupakan orang laki-laki yang menjadi ketergantungan sahnya pernikahan. Tidaklah sah akad nikah tanpa adanya seorang wali. Lanjut, maaf. Ya. Hadis tentang wali. Hadasana benu Abi Umar hadasana Sufyanu benu Uyainah ani bani Jurayji an Sulaimanu bani Musa an Zuhri an
Urwata an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma mra'atin nakahat bi ghairi izni waliha fa nikahuha batilun fa inda khola biha falahal mahro mihas bimas tahala min farjiha fa inis tajaru fasu onu waliyu man la waliya. Artinya, seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil sampai 3 kali. Jika si laki-laki itu menggaulinya, maka harus membayar mahar buat kehormatannya, yaitu kehormatan seorang perempuan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka sultan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. Maaf, selanjutnya. Persyaratan wali. Seorang wali harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ya, yang pertama itu merdeka ya, harus mempunyai kebebasan. Yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat Islam, yang kelima Muslim, yang keenam ya jelas harus laki-laki. Yang tujuh mempunyai hak untuk menjadi wali. Maaf, selanjutnya. Macam-macam dan tingkatan wali. Secara garis besar, nikah terbagi kepada 2 macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Secara lain, wali nikah itu terbagi 3. Ada wali mujbir, ada wali hakim, dan ada wali adol. Wali mujbir menurut bahasa ialah orang yang memaksa. Mujbir menurut istilah adalah wali yang berhak menikahkan perempuan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepadanya. Yang kedua, wali hakim telah dijelaskan jika wali terdekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka hak menikahkan berpindah kepada wali dalam tingkat berikutnya. Yang ketiga, wali adol. Adol artinya enggan. Wali adol adalah wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan perempuan yang di bawah kewaliannya. Para ulama sepakat wali tidak boleh menolak untuk menikahkan perempuan yang di bawah walinya jika laki-laki calon suaminya itu sekufu dan sanggup membayar mahar. Bila wali itu menolak, maka hak kewaliannya pindah ke tangan wali hakim. Untuk Saudara Irsal, selesai. Mungkin untuk pembahasan tentang mahar dan wali nikah, ini aja yang bisa kami bahas. Kalau kurang jelas nanti bisa dilihat atau dibaca makalah yang kami buat untuk lebih jelasnya gitu. Dan ini aja yang kami bahas. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau ada tambahan dari teman-teman, bisa langsung berkomentar. Ada yang mau bertanya ataupun sudah cukup? Karena tadi juga udah banyak dibahas sama Bu Nadia juga ya tentang tentang mahar dan wali nikah. Insyaallah cukup jelas pemateri. Udah itu aja kali ya. Waktunya juga udah. Kalau wali murid apa kalau wali murid? Wali murid di sekolahan nanti ada. Makasih pemateri. Boleh di closing statement mungkin sekalian. Mungkin ada.
Mungkin itu aja ya dari saya dan pemateri. Kalau ada salah kata mohon dimaafin. Kalau kurang jelas nanti kita saling jawab ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemateri, Bang Irsal, sama Bang Ibnu. Baidillah. Iya, sama-sama.